Acara berikutnya yaitu Kultum Ustadzizah SPMA yang disampaikan oleh Dr. Andes Ki Haji Muhammad Amin selaku DKM Masjid Nurul Islam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan, wa ilaihi yatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramah para alim ulama sahabat khusus yang sama-sama kita muliakan, guru kita Habib dan Al-Mahbub Habib Ridwan bin Ahmad bin Yahya, guru kita Bapak Dr. Ki Haji Syekh Hasbiyallah, dan yang saya hormati DKM Masjid Nurul Huda, DKM Masjid Al-Huda dari Jalan Pahlawan Revolusi, ada DKM Masjid Al-Huda Kampung Sumur, ada jamaah dari Kampung Kapuk, dan para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya nggak absen satu persatu, tadi sudah diabsen semuanya musafir. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kasih, rasa mahabbah, rasa takdiman saya kepada beliau-beliau semuanya. Beri doa matkanallahu bi hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, untuk SPMA, untuk pengurus SPMA, barangkali ke depan nanti ditertibin lagi banyak sambutannya. Sambutan ini, sambutan itu banyak banget ya, biar lebih fokus pada kegiatan subuh dan lain-lain. Namun sebagai sam'an wa ta'atan, saya diminta untuk berikan foto kuliah 7 menit, ini udah 5 menit, tinggal 2 menit lagi. Sekedar ikut saja, Kiai, ya mohon maaf, sekedar sedikit saja berkaitan dengan takwa yang selama ini kita sudah memahami tentang makna takwa, imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin meninjau, mari kita coba tinjau surat Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguannya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini ada perbedaan sedikit dengan makna yang dikeluarkan oleh para ahli fuqaha, para fuqaha, ya, para ulama-ulama fikih tentang takwa. Dalam Al-Baqarah ini kemudian Allah jelaskan siapa itu yang dimaksud dengan takwa. Allah jelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Itu orang yang bertakwa itu adalah mereka yang percaya pada sesuatu yang gaib, bukan gaib ya. Kalau gaib itu artinya nggak ada. Gaib itu sesuatu yang bersifat abstrak atau yang bersifat konsep, ada tetapi bentuknya tidak kelihatan oleh mata.
Contoh yang paling mudah, sholat. Sholat itu konsep. Adakah sholat bentuknya? Pernah nggak kita melihat sholat? Nggak ada yang pernah kita lihat atau yang sering kita lihat orang yang melaksanakan atau orang yang mendirikan sholat. Tapi sholatnya sendiri kita nggak tahu, nggak pernah lihat. Tapi ada, dan itu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini orang yang bertakwa itu artinya mereka yang percaya adanya sesuatu yang gaib. Kalau dalam tafsir Jalalain itu disebutkan di sana termasuk yang gaib itu adalah surga, neraka, kemudian adanya syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Itu dalam tafsir. Demikian juga dalam tafsir Munir sama, ya, termasuk sirat, timbangan amal, al-mizan, dan lain-lain. Itu termasuk yang gaib. Tetapi dalam Al-Quran ini disebut al-ghaib, sesuatu yang bersifat abstrak. Kalau dikatakan surga itu, ada seorang ulama mengatakan surga itu bukan ghaib. Kenapa? Karena surga bisa dilihat. Contohnya pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj diajak lihat apa? Benar nggak lihat surga? Percaya nggak kita? Yang kedua, sebelumnya juga ada kisah Nabi Idris alaihissalam yang karena begitu dekatnya dengan Allah, maka dia diberi kesempatan untuk menengok surga dan menengok neraka. Berarti surga sudah ada. Kemudian juga dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'dadtu lil ibadiyas shalihun ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." A'dadtu itu menggunakan fi'il apa? Fi'il madhi, yang artinya apa? Aku telah siapkan. Berarti sudah disiapkan surga dan neraka itu sudah ada. Yang keindahannya belum pernah dipandang oleh mata, yang gak pernah terlintas dalam pikiran dan hati manusia keindahannya surga. Tetapi dalam Al-Quran sudah dijelaskan tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Nah, kemudian yang ingin saya perluas di sini adalah yang berikutnya, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu mereka yang mau melaksanakan sholat. Wa yuqimunas shalah. Nah, sholat ini bermakna ad-du'a atau silatun bainal abdi wa rabbi. Sholat yang dimaksud adalah hubungan antara atau dialog antara seorang hamba terhadap Tuhannya. Sama seperti dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Berhubunganlah, sering-seringlah berhubungan kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Maknanya juga hampir sama dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya bahwa di sini seorang yang bertakwa itu orang yang memiliki kepekaan sosial, memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang barangkali masih banyak yang belum mengungkap bahwa seorang muslim itu harus mempunyai kepekaan sosial. Setelah dia berhubungan kepada Allah secara vertikal, kemudian juga dia hubungan dengan sesama makhluk yang ada di dalam dunia ini secara horizontal. Jadi kita, orang yang bertakwa itu harus memiliki kepekaan sosial. Jangan sampai ada yatim piatu di sekitar kita hidup kelaparan, maka nanti sholat kita akan dibayar dengan hal yang lebih merugikan kita. Neraka wahid. Ada orang yang hidup bodoh,
ya, tanpa ada yang memperdulikan, nggak ada yang mau membantu baik secara pribadi maupun secara kelompok dan seterusnya. Jadi sholat yang kita lakukan itu harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari kita berupa kepedulian sosial. Ya, wanhar di sana juga di dalam surat Al-Kautsar maksudnya bukan hanya berkorban pada saat datangnya bulan Zulhijjah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita mau berkorban untuk saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Jangan sampai ada di orang di sekitar kita hidup kelaparan, hidup dalam keadaan kebodohan. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi mari kita buktikan bahwa kita sholat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebab manakala umat Islam semuanya memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya yang ada di sekitar, insya Allah kehidupan kita akan jadi nyaman, tentram, tidak ada yang hidup susah, tidak hidup dalam kebodohan, karena semua umat Islam bersatu padu, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, sehingga saling tolong menolong dan semuanya akhirnya saling kasih sayang satu sama lain, sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara kita. Itulah yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, agar kita mampu melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat kami sampaikan, sekedar ikut serta memohon barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon maaf juga kepada Habib, kepada Kiai. Saya juga harus jalan ini jam 7 harus sudah lebih kantor tadi. Mohon maaf, ada undangan jadi saya langsung berangkat. Mohon maaf. Sekian saja, terima kasih atas perhatiannya, dan bila ada yang atau yang salah tidak pas itu datangnya dari Al-Fakir sendiri yang masih terlalu dangkal pengetahuannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPMA